Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama gue, Akbar Maulana, di channel Tabir X. Untuk kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita horor kejadian nyata yang pernah dialami salah satu teman yang katanya adalah penjaga kantin di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Nah, disclaimer dulu ya. Nama-nama yang ada dalam cerita ini katanya ini pengen disamarkan agar tidak melibatkan atau merugikan salah satu pihak antara gue dan mereka mungkin ya. Nah, di sini sebut saja namanya Neng lah. Nah, dia lulus sekolah di salah satu kabupaten Bandung. Nah, si Neng ini mendapat privilege untuk bekerja. Dia tidak seperti gue ya, yang harus melamar ke sana kemari. Tapi, dia ikut ibunya menjaga salah satu kantin rumah sakit yang ada di Bandung. Kebetulan, kantin di rumah sakit tersebut memang membutuhkan tambahan orang. Sehingga, atas saran dari ibunya, dia akhirnya bekerja dan mendapatkan tugas untuk menjaga kantin itu dari pagi hingga malam. Mungkin kantinnya 24 jam ya guys ya. Tapi kita dengar ceritanya. Nah, kalau misalkan tanya, ini rumah sakitnya di mana sih? Cari aja lah pokoknya. Rumah sakit gede yang ada kantin yang buka 24 jam di dalamnya. Bahkan saking gedenya, ada beberapa gedung terpisah yang disambungkan oleh lorong-lorong panjang di rumah sakit itu. Jadi, tidak satu gedung saja. Nah, begitulah kisi-kisinya mungkin ya. Kita tidak akan menyebutkan nama rumah sakitnya. Nah, entah berapa bulan gitu ya si Neng ini bekerja di sana. Namun pada waktu itu, ibunya si Neng mendapatkan kabar kalau neneknya sakit parah di Garut. Nah, mau tidak mau mungkinnya yang namanya ibu lagi sakit, ada rasa kekhawatiran. Sehingga ibunya harus pulang untuk menjenguknya. Awalnya si Neng ini ingin ikut, ya namanya juga mungkin ya. Anak yang tidak pernah ditinggal oleh orang tuanya pasti ingin ikut ya. Tapi kata ibunya nggak usah, biar dia aja yang jaga neneknya dan Neng fokus bekerja di kantin itu. Akhirnya setelah berunding, ya sudahlah, si Neng lanjut bekerja kan. Satu hari setelah kantin itu ditinggal oleh ibunya, tiba-tiba orang yang menggantikan ibunya jaga malam itu nggak masuk. Mungkin ada pertukaran shift di situ ya. Si Neng dari pagi sampai sore dah diganti sama orang lain. Nah, kebetulan si Mang itu mungkin tidak masuk. Sehingga ditugaskanlah si Neng buat jaga kantin ketika malam hari. Mau tidak mau ya. Dan salah satu pegawai lain yang jaga ditugaskan untuk menepati kekosongan pada siang. Jadi istilahnya tukar shift lah mungkin ya. Jadi si Neng ke malam, nanti Neng pagi gak perlu masuk dan diganti oleh si Mang Itung ya. Neng pun laporan ke ibunya kalau dia jaga malam dan ibunya hanya berkata bahwa Neng jangan melamun apabila sedang jaga, karena mau bagaimanapun dia harus menjaga kantin itu hingga pagi. Dan di tengah malam beberapa pegawai yang menemaninya pada pulang ya, karena mereka dibayar harian. Jadi orang-orang ini pulang lah ya, karena mungkin jam kerjanya udah habis. Akhirnya si Neng ini mulai jaga kantin ketika malam. Dia nampak sibuk karena jadwal besuk sore. Banyak para keluarga pasien yang datang dan jajan di kantin itu. Biasanya mereka membeli tisu, membeli air, membeli minum, atau membeli makan di tengah malam. Karena mungkin lapar ya.
Itu adalah penampakan yang wajar ya mungkin di rumah sakit, karena mereka menjaga keluarganya yang sedang dirawat inap. Hal itu terus berlanjut hingga jam 11 malam, dan kantin yang awalnya ramai sudah mulai sepi. Dan sedikit-sedikit orang-orang mungkin pulang atau enggak kerja pulang, atau yang jenguk udah nggak ada. Para pegawai lainnya yang dibayar harian memutuskan untuk pulang. Semua nih, tadi kan baru sebagian, sekarang semua nih. Dan akhirnya sisa dia sendirian di kantin itu hingga pagi. Apa yang kalian bayangkan ketika menjaga salah satu kantin rumah sakit, tapi sendirian? Mungkin kalian tidak akan berani ya guys. Gak ada yang bisa dilakukan oleh si Neng ketika kantin sepi. Dia hanya melirik ke sekitar rumah sakit dengan lorongnya yang lumayan sepi sekarang. Tahu kan, lorong rumah sakit ketika malam hari seperti apa? Pasti hawanya aneh pokoknya ya. Kalian yang pernah malam-malam ke rumah sakit tahu lah ya apa yang gue maksud. Karena gak ada kerjaan, si Neng itu akhirnya memutuskan untuk beres-beres di kantin itu. Nah, beres-beres kayak beres-beres meja atau lap-lap lah ya. Lalu dia berniat untuk istirahat setelah dia sudah membersihkan semuanya. Dan ketika hampir membereskan semuanya, tiba-tiba ada seorang perawat yang datang dengan membawa seorang pasiennya yang duduk di kursi roda. Nah, entah kenapa ya, dia membawa pasien itu malam-malam seperti ini. Namun, kata perawat tersebut, pasien itu memang sudah terbiasa duduk di kantin itu, sehingga dia hanya mengantarkannya. Oh, yang tadinya si Neng ini agak aneh mungkin ya, melihat pasien yang diantarkan oleh perawat di malam hari. Akhirnya si Neng mengerti lah, karena pasien itu sudah terbiasa, karena si Neng kan baru 1 hari ya di situ. Jadi wajar lah dia nggak tahu ya. Oke, gue duduknya agak rileks ya biar tidak tegang untuk menceritakannya. Dan si perawat itu bertanya tentang ibu si Neng. Dan si Neng ini bercerita bahwa ibunya harus pulang ke Garut untuk mengecek keadaan neneknya. Setelah pembicaraan ini itulah ya. Singkat itu, akhirnya perawat itu berkata bahwa dia menitip pasien itu sebentar karena ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Dan dia berkata bahwa akan kembali apabila sudah selesai. Mau tidak mau ya, si Neng pun mengangguk setelah perawat itu membantu pasien itu di kursi nomor 4 yang ada di pojokan. Kebetulan nomor 4 itu adalah kursi yang berada di pojok sana. Neng mencoba menawarkan untuk duduk di tengah agar terang, tapi perawat itu berkata bahwa dia terbiasa duduk di sana katanya, dan dia biasanya tidak duduk di tempat lain. Dan ya si Neng juga mau tidak mau ya, harus menuruti perkataannya. Dan setelah perawat itu pergi, Neng melanjutkan pekerjaannya untuk beres-beres di kantin tersebut. Meja, kursi, sampah, dia bersihkan semua. Ya pokoknya ada noda sedikit, lap, ada kotor sedikit, pel, nah gitulah ya. Namun tepat ketika dia ingin mendekati meja yang sedang diduduki oleh pasien itu, dia sempat terdiam karena dia baru sadar bahwa pasien itu nampak sedikit menyeramkan untuk dia lihat. Mungkin pasiennya pucat dan malam juga berpengaruh ya, karena kira bagaimana tidak menyeramkan. Dia hanya duduk diam dan menatap kosong
ke arah etalase tanpa pernah melirik sama sekali. Tubuhnya nampak kurus meskipun dari wajahnya nampak masih muda. Tapi entah mengapa kulitnya itu sangat keriput, seperti hanya kulit dan tulang tanpa adanya daging di dalamnya. Karena dia harus membersihkan meja yang ada di dekatnya, jadi mau tidak mau Neng harus mendekat kepada pasien itu. Dan ya gitulah, Bu punten mau dibersihin dulu, kata Neng dengan nada yang pelan. Pasien itu mengangguk dan dia tersenyum kecil. Di tengah-tengahnya kulitnya yang keriput dan kurus, Neng merinding ketika dia dekat dengan pasien itu. Dan dia hanya fokus dengan pekerjaannya. Dia pun mencoba menghiraukan tatapan dari pasien tersebut. Ya gimana gak merinding ya? Posisi pasien ya kurus gitu, terus mukanya pucat di tengah malam lagi. Akhirnya butuh beberapa waktu atau beberapa menit agar dia selesai membersihkan semuanya. Dan setelah itu dia mulai beristirahat di balik etalase, berharap ketakutannya itu menghilang. Dan benar saja ketika dia terbangun kembali, pasien itu sudah menghilang. Gimana ya cara mikirnya? Pasiennya dibawa ke kursi roda, diantarkan oleh perawat, dan tiba-tiba hilang begitu saja. Gimana nggak merinding ya? Posisi gue juga mungkin ya, ketika ada di situ gue lari, cok. Singkat cerita, di malam selanjutnya ternyata pasien itu datang kembali seperti biasa. Dia datang diantar oleh salah satu perawat dan duduk lagi di meja nomor 4. Tidak ada yang dia lakukan selain duduk dan menatap kosong ke meja etalase. Ya mungkin rutinitas tiap hari ya, diam bengong gitu ya. Dan pada malam itu mungkin dalam otak si Neng ini bertanya-tanya. Akhirnya dia memberanikan diri bertanya kepada perawat yang menjaganya tersebut, bertanya tentang pasien itu. Dan ternyata nama pasien itu kita samarkan ya Bu Ani lah ya. Kata perawat itu, dia memang sudah cukup lama dirawat karena gizi buruk dan kondisi tubuhnya sudah mulai menurun. Oh, ternyata dari dibalik keriput dan kurusnya badan Ibu Ani ini, ternyata dia mengalami gizi buruk. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol lah dengan perawat tersebut. Setelah mengobrol panjang dan perawat itu kembali ke tempatnya, akhirnya Neng kembali dengan pekerjaannya untuk membersihkan kantin itu. Namun tidak seperti kemarin. Entah mengapa Neng menjadi takut ketika dia ingin membersihkan meja nomor 4. Entah kenapa ya, mungkin si Neng ini perasaannya gak enak ketika membersihkan meja tersebut. Gak seperti hari kemarin-kemarin ya. Seperti ada sesuatu dengan Bu Ani ini yang duduk di sana. Sehingga si Neng ini hanya membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Lalu setelah selesai, dia langsung beristirahat di balik etalase hingga pagi menjelang. Karena kata si Neng, dia tidak menemukan pelanggan satupun hingga pagi tadi. Nah, akhirnya mungkinnya mengisi kekosongan waktu tersebut, si Neng ini diam di etalase main-main HP mungkin ya. Karena ketika berdiri mungkin dia ketakutan ketika melihat meja nomor 4 beserta Ibu Ani tersebut. Nah, singkat cerita, tepatnya di hari ketiga Neng menjaga kantin rumah sakit tersebut, dia seperti sudah terbiasa dengan suasana malam. Bahkan ketika jam besuk selesai dan para pekerja yang membantu di kantin sudah pada pulang, Neng langsung membersihkan area kantin agar semuanya bersih. Bahkan kali ini Neng membersihkan mejanya di tempat biasa pasien Bu Ani itu duduk, sehingga dia tidak perlu mendekat ketika pasien itu muncul kembali.
Mungkin si Neng ini eh, lebih awal lah ya dari Bu Ani yang ketika duduk di situ. Tapi setelah menunggu hingga hampir tengah malam, pasien itu mendadak tidak datang-datang, tidak duduk di situ. Dan akhirnya si Neng ini bertanya-tanya, kok tumben ya sudah pulang gitu ya Bu Ani ini, gumam Neng dengan nada yang heran. Neng bahkan menunggu di luar kantin. Dia melirik ke kiri, ke kanan, melihat suasana rumah sakit. Benar-benar sepi, tidak ada pada saat itu. Dan tiba-tiba, tepat dari arah kanan, ada seorang perawat yang berjalan. Sepertinya dia sedang ingin memeriksa pasien yang memanggilnya di salah satu bangsal. Entah apa yang ada di dalam pikiran si Neng ini. Dia malah memanggilnya dan bertanya kepada perawat itu tentang keberadaan Ibu Ani ini. Namun, ada kabar yang mengejutkan darinya. Bu Ani ini katanya sudah pulang. Si Neng bingung mungkin ya antara gembira atau kangen. Nah, menurut perawat itu, uang depositnya sudah habis. Dulu mah gak ada BPJS ya BTW nih. Dulu mah gak ada BPJS nih. Dan dia kini dipulangkan atas permintaan keluarganya. Semenjak kepulangan Bu Ani, suasana di kantin rumah sakit itu mendadak menjadi sepi ketika jam 10 malam ke atas. Aneh ya, mungkin si Neng ini merasa ditemani ketika ada Bu Ani ini. Neng hanya duduk di depan kantin sambil memainkan ponselnya. Pekerjaan membersihkan kantin sudah selesai dari tadi. Ketika Neng tidak ada kerjaan lain, akhirnya dia memutuskan untuk beres-beres kembali kantin tersebut. Walaupun gak ada orang ya. Nah, biasalah seperti beres-beres sebelum dia istirahat. Setelah semuanya beres, Neng duduk di meja depan yang menghadap ke lorong. Dia memainkan ponselnya sambil menikmati suasana malam. Ya, malam sepi lagi, guys. Tapi entah mengapa tepat ketika dia masuk kembali karena ngantuk, matanya tiba-tiba melirik ke arah meja nomor 4. Seperti ada sesuatu di sana. Sehingga Neng langsung mendekat ke arah meja tersebut. Entah mengapa ya. Mungkin karena penasaran atau karena ya ada apalah sesuatu mungkin ya. Apa tadi aku lupa membersihkan meja itu gitu ya, gumam Neng. Neng melihat ada beberapa noda hitam yang tercecer sehingga membuat meja itu menjadi kotor. Padahal tidak ada sama sekali orang waktu Neng membersihkan meja tersebut. Dia hanya menghela napas, lalu mengambil lap di etalase dan kemudian kembali ke meja tersebut. Namun nih, anehnya, tepat ketika Neng mendekat kembali, tiba-tiba dia kembali melihat sesuatu yang aneh lagi. Noda di meja nomor 4 itu malah semakin banyak. Dan kali ini ada telapak tangan kecil seperti usia 3 tahun lah ya, atau 4 tahun ya, yang membekas di atas noda-noda tersebut. Apa lo nggak mikir aneh-aneh ya, tengah malam ada telapak tangan tapi nggak ada seorang pun di sana? Neng sadar nih bahwa dia sedang berada di dalam rumah sakit sekarang, dan hal-hal seperti ini pasti ada meskipun baru kali ini dia merasakannya. Apalagi ibunya ya suka menasehatinya untuk tidak takut kepada hal-hal yang aneh ketika sedang berada di rumah sakit. Nah, si Neng pun mengelap noda itu di atas meja, menyemprotnya dengan semprotan pewangi agar semuanya tampak bersih dan mengkilap. Seperti biasa ya, kalau misalkan nggak bersih
agak aneh mungkin ya. Tapi entah mengapa nih, bukannya bau wangi yang dicium olehnya tidak menghilang, malah ada bau yang lain, dan itu tercium sangat-sangat jelas di meja nomor 4 ini. Apa kalian mikirnya ketika berada di posisi Neng ini, niatnya mau membersihkan agar wangi, malah keluar bau yang aneh. Nah, baunya itu seperti bau amis, seperti bau ikan yang sudah didiamkan hingga membusuk. Kalian tahu kan? Nah, Neng ini semakin menyemprotkan pewangi itu berkali-kali, bahkan mungkin butuh hampir 10 menit hingga bau itu menghilang sepenuhnya. Berarti di sini baunya itu sangat menyengat ya guys. Setelah memastikan noda dan bau itu menghilang, Neng langsung berlari kecil ke wastafel yang ada di belakang etalase. Dan Neng pun langsung berlari lagi keluar kantin untuk menyimpan kain lap itu agar kering. Ya mungkin setelah bersih-bersih, lapnya langsung dikeringkan ya guys, agar bisa digunakan kembali. Tapi tepat ketika dia masuk kembali, entah mengapa pandangannya kembali tertuju ke meja nomor 4 lagi. Dan di sana noda-noda itu kembali muncul guys, bahkan kini lebih banyak dari yang tadi. Neng tahu bahwa ada yang tidak beres sekarang, dan apabila dia membersihkannya kembali, dia takut noda itu akan terus-menerus muncul, sehingga Neng memilih untuk berhenti dan membiarkan meja nomor 4 itu kotor di sana. Dan langsung Neng pun beristirahat di balik etalase pada malam itu. Seperti biasalah, si Neng ini kalau sudah bersih-bersih atau istirahat pasti diam di balik etalase yang ada di kantin. Nah, akhirnya Neng pun kembali terbangun di pagi hari, tepatnya ketika orang yang bekerja di pagi hari muncul dan menggantikan pekerjaannya. Neng melirik ke meja nomor 4 dan entah mengapa noda itu mendadak hilang sekarang. Apakah ada yang aneh ya pasti ketika melihat kejadian tersebut? Setelah kejadian itu, awalnya Neng gak mau masuk lagi. Bahkan dia kasih info ke ibunya untuk izin kerja. Ya mungkin trauma ya guys ya. Orang belum pertama kali melihat hal-hal kayak gitu, ketika melihat itu langsung trauma. Tapi nih, ibunya berkata bahwa dia harus masuk karena besoknya ibunya sudah pulang dan bekerja kembali. Alhasil hal itu membuat Neng akhirnya kembali bekerja. Dia tidak ingin gajinya dipotong gara-gara izin dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga dia memaksakan dirinya untuk bekerja kembali. Meskipun dia sudah mengalami hal yang aneh di kantin ini. Ya namanya juga kerja ya guys ya. Mau tidak mau kita harus mau. Pada malam tersebut, pada malam selanjutnya, Neng benar-benar siaga. Dia takut ada noda-noda aneh di meja nomor 4 lagi, sehingga dia membersihkannya terlebih dahulu. Dia juga memastikan bahwa noda itu tidak ada lagi, sehingga beberapa kali dia melirik ke meja itu dan memastikan semuanya aman. Ya, mungkin was-was ya atas kejadian kemarin. Si Neng ini evaluasi diri ya, agar was-was dan waspada terhadap kejadian-kejadian tersebut. Setelah semuanya benar-benar bersih, akhirnya Neng keluar dari kantin, duduk di meja luar dan menatap seluruh rumah sakit pada malam itu, sambil menunggu rasa kantuk yang belum muncul. Tapi
Tepat ketika dia baru saja duduk di sana, tiba-tiba banget anjir. Pasti kaget ya. Ada sebuah suara cekikikan seperti suara anak kecil secara samar ya. Neng pun bangun dan mencari asal suara itu. Bahkan dia kembali lagi ke dalam kantin dan mencari suara tertawa anak kecil itu. Ya gimana nggak aneh ya, tengah malam mungkin si Neng ini berpikir bahwa ada anak kecil yang ketinggalan oleh orang tuanya. Baru saja dia membuka pintunya, tiba-tiba ada suara lain yang terdengar. Neng, punten abdi bade ngiring calik di dianya. Artinya, Neng maaf, aku mau ikut duduk di sini ya. Ternyata Bu Ani, pasien yang beberapa hari ini sudah meninggalkan rumah sakit, entah mengapa dia muncul kembali guys. Dia duduk di kursi nomor 4 dengan daster yang selalu dia pakai seperti biasa. Ekspresi wajahnya yang pucat kini melirik ke arah Neng. Tatapannya tidak kosong, bahkan kini dia berbicara kepada si Neng ini dengan nada suaranya yang lirih dan pelan. Jujur saja, Neng ketakutan. Apalagi dia tidak tahu kenapa Bu Ani ini bisa muncul di tempat itu. Apalagi sebelum dia menyadari tentang keanehan itu. Ya gimana nggak aneh ya. Si Bu Ani ini udah meninggalkan rumah sakit, tapi di tengah malam tiba-tiba muncul kembali. Tidak bisa dijelaskan oleh nalar dan secara logika tidak mungkin ya si Bu Ani ini kembali pada tengah malam. Ada suara tawa yang pelan, sangat terdengar pelan. Awalnya cuma satu, lalu muncul menjadi dua, dan secara perlahan menjadi banyak. Suara tawa itu seperti suara tawa anak kecil, dan hal itu berlanjut dengan suara benturan dari benda-benda yang seolah-olah yang dipukul oleh sesuatu di belakang sana. Tiba-tiba dari balik kegelapan di pojok kantin ya, ada suara yang Neng dengar itu kini terdengar sangat lebih keras. Bahkan kali ini dia bisa melihat dari mana asal suara tawa itu berasal. Dari balik kegelapan dari meja nomor 4, Neng melihat sosok-sosok kecil kurus dan kulitnya yang pucat seperti daging yang mentah muncul secara perlahan. Sosok itu seperti anak berumur 5 tahun. Namun kepalanya botak, telinganya runcing, dan perutnya buncit. Mereka muncul dari berbagai tempat. Ada yang muncul dari balik dinding, ada yang merangkak, ada yang keluar dari bawah meja, lalu ada pula yang mengintip dari balik tiang. Ya, tiang itu yang tiang penyangga kantin. Dan mereka menyeringai kepada Neng dari kejauhan. Ibu Ani ini hanya terdiam ketika bisa disebut ya, tuyul-tuyul itu melakukan sesuatu untuknya. Tangan-tangan kecil mereka yang kotor itu dan mengerikan secara tiba-tiba mencengkram dan menarik kulit Ibu Ani ini yang duduk dan tidak bergerak. Mereka menyiksa Ibu Ani ini ya, seperti menyiksa gitu ya, yang sudah kurus itu di sana. Bu Ani ini disiksa oleh mereka, dan ketika mereka mulai mencakar, menggigit, dan memukul-mukul Ibu Ani ini dengan tangan dan kaki mereka yang kurus dan kecil itu, Ibu Ani hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan
Air matanya secara perlahan mengalir dan Neng hanya bisa melihat pemandangan mengerikan itu dari kejauhan. Mungkin ya, si Neng ini bingung juga ya, apa yang harus dia lakuin. Dipukul, tembus mungkin ya, ya mungkin kayak gitulah. Butuh beberapa detik buat Neng sadar bahwa apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang mestinya tidak dia lihat. Hal itu tentu saja membuat Neng ketakutan, bahkan dia berteriak sekeras-kerasnya sehingga dia berlari ke pintu kantin dan ingin meminta pertolongan. Tapi katanya, tepat ketika dia ingin keluar, pandangannya menjadi gelap dan tiba-tiba dia terbangun di meja luar kantin dengan banyak orang yang mengerubunginya. Katanya, Neng berteriak dalam tidurnya, sehingga membuat mereka membangunkannya. Nah, si Neng ini berteriak-teriak, ternyata mungkin ya, si Neng ini bermimpi. Dan singkat cerita, Neng gak tahu entah itu kejadian, itu adalah mimpi atau sebuah gambaran dari kehidupan Ibu Ani ini. Karena setelah ibunya pulang dan bercerita kepadanya tentang hal ini, ada kabar yang mengejutkan dari perawat yang dulu mengurus Ibu Ani ini. Katanya, Ibu Ani memang sengaja dibiarkan pergi dan mereka tidak mencegahnya karena umurnya sudah tidak lama lagi. Pasti para perawat tahulah gejala-gejala seperti ini karena biasanya suka dipulangkan padahal sudah cukup gawat dan mengancam nyawa ya. Semenjak itu, Neng memilih untuk tidak menjaga kantin itu. Dia memilih kerja di luar dan dia pun menceritakan kejadian itu kepada temannya. Oleh temannya ini diupload di Twitter dan viral. Setelah beberapa tahun berpisah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah menurutmu yang Neng lihat adalah kenyataan atau mimpi atau gambaran jiwa dari Ibu Ani yang tidak sengaja terlihat olehnya? Coba dijawab di bawah ya. Dan apabila kalian suka dengan video gue, like, komen, dan subscribe ya. Dan ingat, jangan pernah nonton atau mendengarkan sendirian. Karena kita tidak tahu pikiran kalian sedang kosong atau sedang banyak beban. Intinya, jangan banyak melamun ya guys. Ya, segitu saja dari gue. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di minggu berikutnya dengan cerita-cerita horor yang khas dan nyata yang pasti gue sajikan tiap minggunya buat lo semua. Intinya, banyak-banyak berdoa kepada Sang Maha Pencipta. Gue Akbar Maulana dan tim channel Tabir X pamit undur diri.